Oke, jadi kali ini kita akan coba setting untuk mesin CNC yang 4 aksis. Tapi sebelum itu kita ke dasarnya terlebih dahulu biar nanti nggak kebingungan pas settingnya. Nah, kalau kalian punya mesin CNC itu kan dia bergerak di 3 aksis linear, yaitu sumbu X, Y, sama Z. Jadi itu kan pergerakannya cuma bergeser aja. Nah, kalau kalian tambahin yang rotary aksis, di masing-masing sumbu itu bisa kalian taruh aksis atau ya yang rotary itu. Kalau kalian taruh di sumbu X, itu nanti dia akan jadi A aksis. Kemudian kalau kalian taruh di sumbu Y, itu nanti jadi B aksis. Kemudian kalau sejajar dengan sumbu Z, nanti itu C aksis. Yang C aksis ini jarang untuk mesin milling. Biasanya kalau yang C aksis itu kan dia sejajar sama sumbu Z. Nah, itu biasanya di mesin bubut atau mesin latte yang untuk ya yang C aksis ini. Sementara kalau yang A sama B itu biasanya di mesin milling. Biasanya itu kan kalau 4 aksis itu X, Y, Z sama A. Kemudian kalau yang 5 aksis itu X, Y, Z sama AB. Nah, di video kali ini kita akan coba setting yang untuk 4 aksis. Jadi untuk koordinatnya itu X, Y, Z sama A. Dan itu nggak bisa diubah-ubah soalnya. Jadi kalau misalnya kalian naruh di yang rotary aksis itu di sumbu Y, nanti untuk koordinatnya itu menjadi X, Y, Z sama B, bukan sama A. Nah, di sini kalian wajib naruh untuk rotary aksisnya itu di sumbu X, biar jadi X, Y, Z sama A, bukan sama B. Oke, mungkin kita langsung ke settingnya aja. Dan di Linux CNC ini kalian pilih yang X, Y, Z sama A, yang kolom atasnya ini. Selanjutnya untuk pinout itu bisa kalian sesuaikan aja dengan breakout board kalian, dan kebetulan untuk yang punya saya ini untuk A direction sama A stepnya itu ada di pin 8 sama pin 9. Terus untuk yang linear axis X, Y sama Z ini sama seperti yang kemarin, jadi mungkin kita skip aja untuk settingnya. Kita fokus ke yang sumbu A. Nah, disitu kan ada motor stepper revolution, nah itu 200, defaultnya kan 200. Ya kecuali kalian menggunakan motor yang berbeda, itu bisa beda tergantung motor yang kalian pakai. Kemudian driver micro strapping, ini kan kemarin kita set ke 1/2, jadi untuk driver micro strappingnya itu 2. Kemudian pulley teeth, nah ini kan kemarin kita menggunakan gearbox yang untuk rasionya itu 1:50, jadi ini kalian tulis 1:50. Kemudian untuk pitch, nah ini pitchnya ini 360 derajat per putaran. Jadi kalau kalian misalnya ingin 1 derajat per step, itu kalian tulis 360. Cuman kalau kalian ingin yang lebih tinggi, misalnya setengah derajat per step, itu kalian tulis 2 kalinya 360 ini. Kemudian maximum velocity sama acceleration, nah ini kalian tuning aja atau sesuaikan aja dengan kecepatan dari putaran motor kalian. Ya yang optimal antara kekuatan torsi sama kecepatan putarannya. Dan ini yang punya saya ini 90 sama 120 untuk settingannya itu. Kemudian untuk home location, nah ini harusnya kan kalian isi 0 semua, jadi kan dia nggak ada limitnya. Cuman kalau kalian isi 0 semua kayak gini, kemungkinan nanti error. Jadi kalian isi dengan nilai 1 terlebih dahulu untuk home search velocity ini. Selanjutnya nanti tinggal kita edit di file .ininya. Terus untuk table travel, nah ini kalian isi minus 999 sampai 999. Soalnya kan sumbu A ini dia berputar, jadi untuk putarannya itu seolah-olah nggak ada batasnya, jadi ini kalian isi nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kalian klik down, terus kalian buka file .ininya, yang punya saya ini kan namanya 4 aksis .ini. Nah, itu kalian cari yang bagian paling bawah, itu kalian cari home latch velocity. Tadi kan kita isi dengan nilai 1, sekarang kita ganti dengan nilai 0. Nah, untuk tampilannya kurang lebih kayak gini, sama persis dengan yang 3 aksis, cuman di sini ada tambahan yang aksis keempat atau aksis A. Oke, selanjutnya kita coba, cuman ini saya menggunakan handphone soalnya nggak ada alat yang buat ngukur kemiringan sudut. Jadi ya kita manfaatin untuk fitur handphone ini aja. Oke, dan sini kita coba untuk pergerakannya itu per klik atau per step itu 1 derajat. Oke, mungkin kayak gini udah lumayan presisi untuk pergerakannya 1 derajat. Selanjutnya kita ke Fusion 360 untuk proses machiningnya. Cuman ini untuk modenya udah jadi nggak saya jelasin untuk cara membuat ini dari awal.
Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah saat membuat modelnya itu pastikan untuk yang berputar atau area permukaan yang berputar itu dia sejajar dengan sumbu X. Jadi nanti biar untuk mengatur titik koordinatnya itu lebih mudah. Ya sebenarnya bisa sih untuk ngacak untuk cara membuatnya, cuman nanti kalian lebih ribet untuk membuat koordinatnya. Terutama pas proses machiningnya, karena nggak sesuai dengan koordinat real dari mesin CNC kalian. Oke, nah selanjutnya kalian tinggal ke proses machining, dan disitu kita bisa menggunakan toolpad yang contour. Nah itu kalian tinggal pilih yang spiralnya ini kan saya coba membuat spiral kayak gini dengan menggunakan rotary axis. Jadi ini kalian tinggal pilih yang bagian spiralnya, kemudian kalian tinggal pilih warp toolpad. Jadi nanti dia itu untuk toolnya itu dia akan berputar mengelilingi ya permukaannya ini. Ya kurang lebih ya kayak di video inilah untuk caranya. Nah selanjutnya tinggal kalian simulasikan atau kalian cek terlebih dahulu untuk pergerakan sumbu Z-nya ini, ya pergerakan toolnya ini udah benar apa belum. Sorry ini agak nge-lag soalnya ya bukan laptop untuk grafis sih, jadi agak nge-lag. Dan kalau udah benar pergerakannya, selanjutnya tinggal kalian post proses. Dan untuk post prosesornya ini kalian pilih yang punyanya Fanuc. Untuk nama filenya itu Fanuc Inverse Time and A-Axis, yang kayak ginilah untuk deskripsinya. Itu nanti kalian bisa download langsung. Cuman ada sedikit modifikasi di post prosesornya, yaitu di line 23, yang mana kan Fanuc itu untuk ekstensinya .nc. Nah ini kalian ganti ke Linux CNC, jadi kalian ubah menjadi NGC kayak gini. Kemudian satu lagi di bagian bawah di line 483. Nah itu kan kode itu nggak support di Linux CNC, jadi itu kalian hapus saja. Ini kalian bisa komen kayak gini, kemudian kalian duplikat aja, kemudian yang di dalam tanda kutipnya itu kalian hilangin. Jadi ya kayak ginilah untuk kodenya. Selanjutnya tinggal kalian simpan aja, dan ini kalian simpan dengan nama yang berbeda dari file aslinya. Jadi kalau nanti ada apa-apa gitu kan kalian masih punya backup yang file aslinya. Nah selanjutnya tinggal kalian post menggunakan post prosesor yang barusan diedit. Selanjutnya kalian tinggal kasih nama sesuai dengan nama file yang ingin kalian kerjakan. Nah kemudian kalau udah selesai kalian bisa cek terlebih dahulu untuk file G-code-nya. Cuman ya rada susah untuk ngeceknya kalau nggak langsung dibuka pakai Linux CNC. Oke, mungkin langsung kita anggap benar aja dan langsung kita coba ke mesin CNC yang 4 aksis ini. Oke, untuk hasilnya kayak gini. Ini untuk ya agak off center, enggak off center sih, emang off center. Enggak tahu ini karena bahannya yang terlalu lentur jadi dia bergeser, atau emang kemarin kan belum dikalibrasi untuk titik nolnya, jadi kemungkinan bergeser untuk rotarinya atau titik center dari caknya ini. Cuman ya kelihatannya udah oke lah untuk yang aksis keempat ini.